آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah bercerita tentang ciri ahlul jannah. Di antara karakter mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, mengisi kesibukan di malam hari berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap dan cemas. Dan sebagian ulama ahli tafsir seperti tafsir yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antara makna lambung mereka jauh dari tempat tidur adalah mereka yang menunggu sholat maghrib untuk pelaksanaan sholat isya, sehingga setelah sholat maghrib dia tidak pulang, dia tidak istirahat, tidak nonton TV, tidak kumpul keluarga, menunda makan malam, namun mereka tetap di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di kesempatan kajian dari mulai maghrib sampai isya bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat tadi. Kemudian kita akan kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis di kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk al-haditsul rabi', hadis yang keempat, hadis yang berbicara tentang adab-adab seputar istitabah, adab-adab seputar bagaimana cara bersuci ketika orang bangun tidur dan ketika orang hendak memulai wudu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanfir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu." Wa fi lafdhin li muslimin falyastanshik biminkharihi minal ma'. Wa fi lafdhin man tawadda'a falyastanshik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu hendaknya dia jadikan di hidungnya air, artinya hendaknya dia menyedot air ke dalam hidungnya. Tsumma liyastanfir, selanjutnya dia buang air itu. Wa man istajmara falyutir, dan siapa yang melakukan istijmar hendaknya dia lakukan dengan bilangan ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, dan apabila kalian baru saja bangun tidur, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan, hendaknya dia cuci tangannya 3 kali sebelum dia masukkan kedua tangannya ke dalam air. Fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu, karena kalian tidak tahu di mana tangannya itu berada pada saat dia sedang tidur. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dalam lafaz Muslim terdapat tambahan, Nabi SAW mengatakan falyastanshik biminkharihi minal ma', hendaknya dia nyedot air sampai di minkhar. Minkhar itu tulang hidung. Kalau kita menyentuh hidung agak ke atas, di sini ada bagian yang agak keras, itu namanya minkhar. Hendaknya dia sedot air sampai mengenai minkharnya. Man tawadda'a falyastanshik, dalam lafaz yang lain Nabi SAW mengatakan siapa yang berwudu hendaknya melakukan istinsyak, yaitu menyedot air ke dalam hidung. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hadis yang kita baca ini Rasulullah SAW mengajarkan 3 adab kepada kita. Yang pertama, adab ketika berwudu hendaknya melakukan yang namanya istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Kemudian yang kedua, adab ketika selesai buang air melakukan yang namanya istinja atau istijmar. Kemudian yang ketiga adalah adab ketika bangun tidur hendaknya mencuci kedua tangan sebelum mencelupkannya ke dalam air.
Baik, kita akan membahas adab ini satu demi satu. Adab yang pertama tentang istinsyak dan istintar. Ada istilah wudu, istilah gerakan wudu yang ini ma'ruf disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih yang mungkin perlu kita terjemahkan. Istilah itu namanya istinsyak. Yang kedua istintar. Istinsyak. Yang kedua istintar. Istinsyak maknanya adalah menghirup air ke dalam hidung. Sedangkan istintar adalah membuang air setelah dihirup ke dalam hidung. Dan Nabi SAW pernah memerintahkan umatnya agar ketika berwudu bersungguh-sungguh dalam melakukan istinsyak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah kalian dalam melakukan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, kecuali jika dia dalam kondisi puasa. Ada praktek di tengah masyarakat, kalau mereka berwudu, selesai berkumur, kemudian giliran di hidungnya, dia tidak disedot, tapi diusap, ngambil air sambil mengusapkan air di hidungnya. Dan ini termasuk praktek wudu yang tidak benar, karena dalam wudu tidak ada mengusap hidung, adanya mengusap kepala. Kalau mengusap hidung tidak ada. Termasuk juga ada sebagian orang yang dia ketika mengusap hidung, dia celupkan dua jari, kemudian dimasukkan ke dua lubang hidungnya. Ini nek jari-jari rada gede bahaya, kukunya dawa lebih bahaya lagi, Pak ya. Dan praktek-praktek semacam ini termasuk cara wudu yang tidak ada dalilnya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan mengusap hidung. Yang ada adalah menghirup air ke dalam hidung. Kemudian bagaimana caranya? Caranya disedot. Ada banyak orang yang mengalami kekhawatiran, wah nanti kalau seperti itu kan pusing Pak, nanti kalau malah pilek bagaimana? Coba kita belajar tahap demi tahap seperti yang disabdakan Nabi SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan cara wudu dalam Al-Quran, itu Allah katakan ini kemudahan bagi kalian. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menyulitkan kalian. Sehingga tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan wudu bagi umat manusia, sekali lagi bukan dalam rangka memberatkan mereka, namun ini memudahkan mereka, mengajarkan mereka cara bersuci yang paling mudah. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, semua anggota wudu itu semuanya adalah anggota badan yang zahir, yang nampak ketika orang berada di luar. Kepala ke atas, kemudian lengan, siku ke bawah, kemudian mata kaki ke bawah. Kita tidak pernah diajari wudu untuk mencuci punggung atau mencuci perut, karena nanti akan sangat merepotkan. Sampai pun orang kentut tidak diminta untuk dicuci lubang duburnya. Ini menunjukkan bagaimana kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk orang yang berwudu. Dan rambut Allah perintahkan untuk diusap, bukan dikeramasi. Kita tidak bisa bayangkan andaikan perintahnya itu cucilah rambutmu atau cucilah kepalamu. Nah, mungkin orang punya alasan, aku bisa masuk angin kalau kayak gitu. Setiap wudu harus membasahi rambutnya. Namun Islam atau Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan rambut itu diusap. Baik. Dari beberapa poin ini Nabi SAW menjelaskan pelengkapnya. Dalam hadis Rasulullah SAW tunjukkan ketika berwudu seseorang hendaknya melakukan istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Dan jangan sampai muncul suudzon dalam diri kita, ini syariat yang memberatkan umat manusia, bikin orang jadi bilang tidak. Namun sebaliknya, justru Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bersih, terutama anggota yang di situ menjadi titik indera. Di antaranya adalah anggota penciuman. Kaum muslimin itu hidungnya bersih. Dan lebih ditekankan lagi sewaktu orang bangun tidur. Nabi SAW menganjurkan
ketika bangun tidur hendaknya istinsyak itu dilakukan 3 kali. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man istayqadha min naumihi falyastanshik salatan, fa inna syaitana yabitu fi khayshumatihi." Siapa yang bangun tidur hendaknya dia melakukan istinsyak 3 kali. Nanti istinsyak apa Pak pengertiannya? Menghirup air ke dalam hidung. Lakukanlah istinsyak 3 kali. Karena setan ketika malam hari dia tidur di rongga hidung kita. Apa sedang setan mlebu irung kok gede banget. Baik, ini Nabi SAW yang mengabarkan manusia tidak akan pernah tahu kecuali melalui jalur nubuwah. Kalau dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin tahu. Karena Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah, maka Nabi SAW bisa memberitahukan kepada umatnya hal-hal yang mungkin itu di luar logika manusia. Dan kita jangan sampai punya bayangan berarti ukuran setan itu ada yang besar, ada yang kecil. Wallahu a'lam bagaimana kondisi setan ketika dia tidur di dalam hidung rongga hidung manusia. Namun yang kita kedepankan adalah ketika Nabi SAW menyampaikan sesuatu, sami'na wa ata'na. Ya, kami dengarkan dan kami taat, kami dengarkan dan kami yakini. Masalah nanti apakah sesuai dengan logika kita atau tidak, jika itu tidak bisa dinalar, ya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Kuasa. Dan tidak heran karena setan sendiri itu bisa membesar dan mengecil. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran setan itu dengan sebutan khannas, alladhi min waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita berlindung dari was-was khannas yang membisikkan, memberikan was-was di dalam hati manusia. Kenapa setan itu disebut khannas? Setan disebut khannas sebagaimana yang dinyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir dari kata takhannas, saya takhannasu yang artinya delik, sembunyi. Ketika setan itu berada di hati manusia, dia bisa menjadi sesuatu yang sangat kecil sampai orangnya itu tidak merasakan kehadirannya. Takhannas dia delik. Pada saat orang zikrullah, Bapak Ibu sedang sholat atau membaca Al-Quran atau sedang dekat dengan aturan Allah, maka setan itu mengecil. Takhannas dia delik, dia sembunyi sehingga tidak terasa dalam batin kita, seolah-olah nggak ada efeknya. Namun ketika pada saat kita dalam kondisi maksiat atau kita jauh dari zikrullah, maka setan itu membesar dan menguasai hati kita, sehingga kita susah untuk mendapatkan pengarahan, susah untuk mendapatkan nasihat. Dia bisa membesar dan mengecil. Karena itu satu yang kebiasaan yang mungkin bisa kita rutinkan setelah bangun tidur, jangan lupa untuk mencuci hidung dengan cara menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, membersihkan bekas-bekas tempat tidurnya setan. Barangkali ngompol, ya. Barangkali dia di situ buang air, kita kan nggak tahu. Tapi kita bersihkan dengan cara tadi ditunjukkan oleh Nabi SAW, lakukan istinsyak 3 kali. Kemudian yang kedua, wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang melakukan istijmar, hendaknya dengan bilangan ganjil. Dalam cara bersuci ada 2 istilah yang sering disebutkan dalam kitab fikih. Ada istinja dan ada istijmar. Apa itu istinja? Istinja pengertiannya adalah semua bentuk bersuci setelah buang air, baik dengan media air maupun dengan media selain air. Yang kedua ada namanya istijmar. Istijmar adalah cara bersuci dengan media selain air. Contohnya dengan batu atau semua benda yang bisa meresap dan bisa menjadi sebagai pengganti batu, seperti tisu atau spons misalnya, dan seterusnya.
Benda-benda seperti ini jika dipakai untuk bersuci, nama kegiatan bersucinya adalah istijmar. Baik. Dan dalam Islam Nabi SAW menganjurkan kepada kita beberapa adab ketika melakukan istijmar. Yang pertama, ketika melakukan istijmar tidak boleh menggunakan benda yang terhormat. Misalnya menggunakan benda yang di situ ada ayat Qur'annya, pakai kertas yang di situ ditulis ayat Qur'an, atau yang di situ ada lafaz Allah Subhanahu wa taala, atau semua benda yang dihormati. Buku-buku ulama tidak boleh dipakai untuk seperti itu. Termasuk misalnya wajah, ada gambar wajahnya tidak boleh dipakai untuk seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada foto orang kafir mencetak tisu dan di situ ada wajah tokoh, salah satu tokoh kaum muslimin. Wajahnya Usama bin Laden. Itu tisu toilet ditaruh wajahnya Usama bin Laden. Ini orang kurang kerjaan, tapi untuk menunjukkan kebencian mereka kepada tokoh ini, sampai tisunya dikasih gambarnya Usama bin Laden. Alhamdulillah kaum muslimin tidak memberikan respon balik untuk mereka. Kita tidak membuat tisu dengan gambar George Bush atau gambar Obama atau siapa. Ini menunjukkan bahasanya kita lebih dewasa dibandingkan mereka. Kemudian yang kedua, tidak boleh benda yang itu menjadi bahan makanan manusia. Maka tidak boleh istijmar dengan menggunakan nasi kering, karak, atau menggunakan roti kering, atau menggunakan semua yang dimakan manusia. Tidak boleh. Baik. Karena itulah kita bisa saksikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ada toilet bawah tanah. Berapa jumlah toiletnya? Ada yang mengatakan 1000 kamar kecil. Orang kebingungan begini, untuk memenuhi kebutuhan buang air di situ nggak ada ceritanya tiba-tiba ketika buang air kerannya macet, ternyata semuanya lancar dengan baik. Padahal orang yang menggunakannya banyak. Ada muncul suudzon, jangan-jangan ini air Zam-Zam. Tapi tidak, pemerintah paham. Zam-Zam tidak boleh dipakai untuk bersuci. Boleh dipakai untuk wudu, tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci setelah buang air. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Zam-Zam ta'amu ta'min. Zam-Zam itu seperti makanan yang mengenyangkan. Makanya orang kalau kelaparan di tanah suci, tiap hari minum Zam-Zam, dia bisa gemuk. Seperti yang pernah dialami oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sebulan nggak pernah makan apapun selain Zam-Zam, dan beliau jadi gemuk. Dan di toilet Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, Zam-Zam tidak dipakai untuk itu. Tapi yang dipakai untuk air toilet adalah air dari destilasi. Air hasil destilasi kiriman dari Jeddah dibawa ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sementara untuk Zam-Zam hanya dipakai untuk persediaan air minum dan persediaan tempat wudu yang ada di dalam masjid. Kalau di toilet itu bukan Zam-Zam. Maka hati-hati kalau masuk toilet, jangan dikira itu Zam-Zam. Begitu masuk toilet ngambil air diminum, dikiranya Zam-Zam. Tak durunge ngombe donga sik. Wah, ini salah paham. Mohon maaf, ini bukan Zam-Zam, ini air destilasi. Karena Rasulullah SAW menyebut Zam-Zam itu sebagai makanan, sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian adab yang ketiga, benda yang dipakai untuk istijmar harus benda yang bisa menyerap air. Kalau dia benda yang tidak bisa menyerap air, tidak boleh dipakai untuk istijmar. Misalnya kaca tidak boleh dipakai untuk istijmar. Atau besi, atau godong gedang, nggak boleh ya. Apalagi godong jati, sama boleh kolon jono. Ini lebih tidak boleh, berbahaya.
Kemudian yang keempat, ketika istijmar di situ minimal menggunakan batu yang jumlahnya 3. Kalau lebih dibuat bilangan ganjil. Di sini Nabi SAW mengatakan, "Faman istajmara falyutir." Siapa yang melakukan istijmar hendaknya dengan bilangan ganjil. Minimal 3, kalau lebih 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian berikutnya yang kelima, tidak boleh menggunakan media atau benda yang itu hukumnya najis. Misalnya kotoran atau kotoran kucing yang kering. Ini boleh nggak dipakai istijmar? Nggak boleh, karena ini benda najis. Dan kaidahnya mengatakan benda najis tidak boleh dipakai membersihkan najis. Najis tidak bisa digunakan untuk membersihkan benda najis. Karena itu benda najis tidak bisa digunakan untuk istijmar. Rasulullah SAW pernah minta Ibnu Mas'ud untuk dicarikan kerikil. Oleh Ibnu Mas'ud dicarikan beberapa kerikil dan satu rausa. Rausa itu kotoran keledai jinak yang sudah kering. Kemudian rausa ini dibuang oleh Nabi SAW sambil mengatakan, "Hada riksun." Ini benda najis, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian dalam masalah istijmar ada anggapan di masyarakat bahwa menggunakan tisu itu nggak boleh selama masih ada air. Istijmar tidak boleh selama bisa istinja. Ini anggapan yang tidak benar, karena orang boleh melakukan istijmar sekalipun dia punya air. Bahkan ulama berbeda pendapat. Bagi lelaki, mana yang lebih afdal? Bersuci dengan menggunakan air ataukah bersuci dengan menggunakan selain air bagi lelaki? Ada sebagian ulama yang mengatakan yang lebih afdal adalah bersuci dengan menggunakan selain air, dengan menggunakan batu atau tisu, itu lebih afdal. Ada yang mengatakan boleh bersuci dengan menggunakan air dan itu lebih afdal. Dan ada yang mengatakan yang paling afdal adalah gabungannya, bersuci dengan menggunakan tisu, kemudian setelah itu dibilas dengan air. Tapi apapun itu mereka sepakat, jika orang punya air kemudian dia menggunakan kerikil, apakah bersucinya sah? Jawabannya sah. Jawabannya sah. Karena kaidah ini tidak seperti wudhu. Kalau wudhu, siapa punya air nggak boleh tayamum. Itu dalam masalah suci dari hadas. Tapi kalau setelah buang air, orang punya pilihan, mau istijmar silahkan, istinja juga diperbolehkan. Bukan syarat untuk melakukan istijmar harus tidak ada air. Sehingga misalnya orang dalam kondisi tidak ingin toiletnya basah, ingin toilet kering ya, kemudian dia hanya menggunakan tisu, silahkan, sah-sah saja, boleh tanpa harus menggunakan air. Tapi kalau wudhu ya tetap harus menggunakan air. Kemudian hadirin yang kami hormati, terkait masalah istinja atau istijmar, kita bisa memahami ketika orang habis bersuci kemudian dia menggunakan batu atau dia menggunakan tisu, ada tidak bekas kotoran yang nempel di situ? Ada tidak? Bisa dipastikan akan ada. Pasti akan ada titik-titik najis yang belum hilang. Tidak sebagaimana air. Kalau air, ketika dia menggunakan air bisa bersih total semuanya. Tapi kalau pakai istijmar, pakai batu, bisa dipastikan akan ada beberapa titik najis yang melekat di sekitar tempat keluarnya. Apakah status najis semacam ini membahayakan? Jawabannya justru adanya syariat istijmar
Ini yang dijadikan sebagai landasan ulama untuk mengatakan ada istilah najis ma'fu. Apa itu najis ma'fu? Najis yang dimaafkan. Ketika ada benda najis yang menempel di tempat kita, baik di badan maupun di pakaian, tapi dia cuma sedikit, nggak terlalu efek, sehingga kalau orang misalnya pakaian itu dikibat-kibatkan, ya, pakaian itu dikipas-kipaskan, nggak bakalan ada bau yang dia cium, nggak efek sama sekali. Maka najis semacam ini terhitung najis yang ma'fu. Ada sebagian yang ngasih ukuran yang najis itu lebih kecil daripada 1 koin dirham. 1 koin dirham. 1 koin dirham kurang lebih seperti uang 100 rupiah atau uang 200 rupiah. Kalau kurang dari itu luas najisnya, maka dia termasuk terhitung sebagai najis ma'fu. Jika sudah berusaha dibersihkan masih ada titik-titiknya, ini tidak memberikan pengaruh dalam ibadah seseorang. Apa dalilnya? Adanya syariat istijmar. Nabi SAW melakukan istijmar, para sahabat melakukan istijmar, dan bisa dipastikan masih ada titik-titik najis yang menempel di sana. Kemudian ada pembahasan tentang apa hukum menggunakan tisu basah. Sementara tisu basah itu mengandung alkohol. Boleh tidak orang setelah buang air menggunakan tisu basah? Pembahasan ini kembali kepada kaidah tadi. Tidak diperbolehkan membersihkan najis dengan najis, karena benda najis tidak bisa mensucikan benda najis. Ya, jadi pertanyaan, kalau orang setelah buang air menggunakan tisu basah, apakah sudah sah dia dianggap telah melakukan membersihkan najis? Kembali kepada masalah apakah tisu basah itu najis atau tidak. Tadi tisu basah kandungan utamanya adalah di situ mengandung alkohol. Saya mau tanya sebelumnya, khamr dengan alkohol itu sama atau beda? Beda ya. Khamr itu tidak identik dengan alkohol, juga sebaliknya. Karena itu kalau ada minuman 0% alkohol, halal atau haram? Dia iklannya kan 0% alkohol. Saya tidak perlu menyebutkan merek Pak ya. Semuanya sudah paham di sini insya Allah ya. Meskipun saya yakin tidak punya pengalaman. Dia diiklankan 0% alkohol, halal atau haram? Memabukkan atau tergantung apanya Pak? Memabukkan atau enggak? Tergantung Memabukkan atau enggak? Kalau ada komernya. Apa kandungan komer? Alkohol. Ada komernya itu maksudnya ada apa ya? Yang memabukkan. Betul, yang memabukkan. Nabi SAW pernah memberikan kaidah, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Dalam kaidah yang lain, ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Semua yang memabukkan adalah khamr. Apapun yang banyaknya jika diminum banyak memabukkan, maka yang sedikit 0% alkohol ini kalau diminum bikin mendem, bikin fly, meskipun gak ada alkoholnya, statusnya tetap khamr. Dia bisa ganti dengan cairan yang lain. Betul tidak ada etanolnya, mungkin diganti dengan metanol yang bikin mati ya, atau butanol yang bikin buta. Meskipun tidak ada etanolnya, tidak ada alkoholnya. Tapi apapun itu, ketika dia memabukkan, statusnya haram. Baik. Tapi itu kandungan alkoholnya tinggi. Semangka, buah-buahan rata-rata kandungan alkoholnya tinggi.
Tapi ketika dia dikonsumsi, kita lihat orang ketika banyak makan tape yang ada apa Pak? Banget. Hah? Perutnya kembung, sakit perut. Tapi kan nggak mendem. Ya. Orang makan banyak semangka ya sakit perut, tapi tidak sampai mendem. Kita tidak sebut ini minuman atau ini makanan yang memabukkan. Baik, karena itu saya mau mengembalikan bahasanya khamar tidak identik dengan alkohol. Sehingga tisu basah sekalipun dia mengandung alkohol, ini bukan sesuatu yang najis. Ini jika kita menguatkan pendapat yang mengatakan khamar adalah najis. Tapi tisu basah bukan khamar. Karena orang kalau minum alkohol yang terjadi mati, bukan mendem. Sehingga itu racun, bukan khamar. Sementara kaidah yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang memabukkan khamar. Tapi ini bukan memabukkan, mematikan. Sehingga dia bukan khamar tapi racun. Baik. Karena itu insya Allah untuk mereka yang bersuci dengan menggunakan tisu basah, hukumnya tidak dilarang dan bisa mewakili sebagai bentuk istijmar yang sah. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan ke adab berikutnya. Adab yang ketiga, wa idza staiqadha ahadukum min naumi. Dan siapa yang bangun tidur, falyaghsil yadayhi qabla ayyudkhilahuma fil ina'i thalathan. Cuci kedua tangannya sebelum dicelupkan ke dalam air. Dicuci dulu sebanyak 3 kali. Ya. Kalau ini di zaman kita mungkin konteksnya jarang, kecuali kalau bapak ibu wudunya menggunakan gayung. Di masa silam mereka ketika menggunakan air tidak punya keran dan tidak pakai padasan, adanya gayung, ciduk. Karena itu ketika mereka berwudu, media yang mereka gunakan untuk menyiramkan air adalah telapak tangan. Mereka tidur dengan telapak tangan. Rasulullah SAW mengajarkan agar kalau bangun tidur kemudian baru mau berwudu, jangan langsung dicidukkan telapak tangannya, tapi dicuci dulu, disiramkan sebanyak 3 kali. Kalau kita ditanya mencuci telapak tangan itu kanan dulu atau kiri dulu? Hah? Kanan dulu. Gimana sih? Hah? Mencuci kedua tangan itu kanan dulu atau bagaimana? Bersamaan. Ada orang ketika membahas masalah wudhu bingung. Katanya kalau wudhu itu mendahulukan yang kanan. Kalau mencuci telapak tangan itu dahulukan yang kanan dulu atau bagaimana Pak? Ya, kenapa jenengan sakit mencuci tangan satu? Nanti jadinya tidak disela-selain. Jadi barengan ya. Sehingga dicuci 3 kali di sini maksudnya adalah dicuci 3 kali bersamaan kedua telapak tangan. Baru setelah itu silahkan celupkan air ke dalam celupkan tangan ke dalam air. Alhamdulillah sudah bisa. Ada yang ingin disampaikan Pak Tangan, diizinkan tambah sedikit? Ada pertanyaan? Bersamaan berkumur atau bergantian? Menghirup air ke dalam hidung itu bersamaan dengan berkumur atau bergantian. Ada 2 pendapat yang saya baca, dan insya Allah yang lebih mendekati nanti akan ada hadisnya di lanjutan pembahasan. Hadis tentang cara wudhu dari Abdullah bin Zaid. Rasulullah SAW menghirup air ke dalam hidung itu bareng dengan kumur, dengan 1 telapak tangan. Beliau ngambil 1 telapak tangan, kemudian dipakai untuk berkumur dan sekaligus dihirupkan ke dalam hidung. Insya Allah ini yang lebih mendekati. Wallahu a'lam. Kalau air jamnya kalau masak. Ada yang mengatakan kalau mau bikin kopi yang paling lezat pakai zam-zam. Silakan ditiru. Tidak masalah zam-zam dipakai masak ya. Tapi di Indonesia ya kelarangan gitu. Kalau di sana silakan, tidak masalah zam-zam dimasak. Misalnya mau dipakai kopi atau apa terserah.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.